Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Angga Robin Salafi with MPM 234111012. I'm from class 24CX. Now I will explain our presentation about material implementation of the different strategy in the company. Point of the winning the competition through uniqueness, yaitu implementasi strategi diferensiasi di perusahaan. Poin memenangkan persaingan melalui keunikan atau perbedaan. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa rancangan dan menerapkan strategi diferensiasi yang kuat dari pijakan konsep hingga langkah operasional untuk menjadikan keunikan sebagai sumber daya kompetitif yang berkelanjutan. Fokusnya yaitu membuat nilai nyata, sulit ditiru, dan relevan bagi pelanggan ataupun target konsumen. Lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang apa itu diferensiasi. Diferensiasi adalah tindakan merancang serangkaian perbedaan yang bermakna sehingga tawaran perusahaan terlihat dan terasa lain dibanding pesaing atau perusahaan lain. Ini bukan hanya sekedar janji pemasaran, melainkan diferensiasi efektif menjadi cermin dalam fitur produk, pengalaman layanan, dan nilai bukti yang sulit untuk ditiru. Yang pertama yaitu poinnya nilai nyata. Diferensiasi harus menghasilkan manfaat fungsional atau emosional yang dapat diukur oleh pelanggan. Poin yang kedua yaitu ketahanan kompetitif. Keunikan dirancang sehingga menimbulkan hambatan bagi pesaing untuk meniru secara langsung. Poin yang ketiga yaitu terfokus pada segmentasi pasar. Efektif jika diarahkan ke segmen pelanggan yang menghargai perbedaan daripada produk-produk lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu 5 pilar utama diferensiasi. Pilar yang pertama yaitu produk. Fitur produk, kualitas produk, performa, ataupun desain yang memberikan manfaat spesifik. Penggunaan bahan khusus, fungsi eksklusif, atau estetika yang unik. Poin yang kedua yaitu pengalaman atau pelayanan ataupun servis. Pengalaman yang lebih unggul, respon yang cepat, pelayanan purna jual ataupun setelah harga diberi dari harga baru akan melonjak lebih tinggi ataupun stabil. Dan personalisasi dari perusahaan itu tersebut atau layanan tambahan yang membuat pelanggan nyaman dan royal. Poin yang ketiga yaitu personalisasi. Sumber daya manusia yang terlatih, berkomitmen, dan mempresentasikan budaya merek, brand ambassador internal yang mewujudkan janji diferensiasi. Poin yang ketiga yaitu citra, reputasi, dan positioning merek yang berkonsisten, membangun asosiasi emosional dan preferensi di benak konsumen. Poin yang terakhir yaitu yang kelima, saluran atau distribusi dan aksesibilitas. Model omnichannel, kecepatan pengiriman, pengalaman toko fisik maupun online yang mulus, serta kemitraan distribusi yang strategis. Lalu, mengapa strategi diferensiasi ini penting bagi perusahaan? Diferensiasi bukan hanya pilihan, namun ini adalah strategi bisnis yang meningkatkan daya saing di pasar yang jenuh ataupun stagnan, mengurangi sensitivitas terhadap harga, dan menciptakan loyalitas pelanggan yang stabil. Dalam jangka panjang, diferensiasi terukur berkontribusi pada margin yang lebih tinggi ataupun keuntungan, churn yang lebih rendah, dan nilai merek yang meningkat. Poinnya yaitu mencegah perang harga dengan memanfaatkan nilai yang unik atau adanya perbedaan. Poin yang kedua yaitu meningkatkan resistensi melalui pengalaman yang berkesan. Yang ketiga yaitu memperkuat posisi negosiasi dengan mitra ataupun pemasok. Kemudian, strategi di industri kreatif dan retail. Di sektor kreatif dan retail, diferensiasi seringkali berasal dari kombinasi estetika, cerita merek, dan pengalaman pelanggan. Inovasi berkelanjutan, iterasi produk, dan eksekusi operasional yang konsisten menjadi pembeda utama, bukan hanya sekedar harga. Inovasi produk, varian produk, kolaborasi desain, atau fitur eksklusif yang menarik perhatian target pasar ataupun konsumen. Yang kedua yaitu operational efficiency. Contoh, optimalisasi rute dan proses logistis untuk mempercepat pengiriman dan menurunkan biaya tanpa mengobarkan pengalaman ataupun
servis kepada pelanggan. Yang ketiga, yaitu konsistensi yang sederhana. Proses yang mudah dipahami pelanggan dan diulang secara baik oleh tim penting untuk UMKM yang ingin bersaing. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita memahami dinamika lingkungan bisnis. Lingkungan eksternal, teknologi, preferensi konsumen, persaingan bergerak yang cepat. Diferensiasi yang sukses dirancang untuk adaptabilitas ataupun adaptif. Modularisasi produk, operasi yang tangkas, dan mekanisme feedback ataupun respon timbal balik pelanggan yang terintegrasi memastikan relevansi jangka panjang. Bagaimana relevansinya? Yang pertama yaitu monitoring dan insight. Gunakan data pasar dan signal pelanggan untuk mendeteksi perubahan preferensi sejak dini. Poin yang kedua yaitu eksperimen terukur untuk uji hipotesis diferensiasi pada segmen kecil sebelum skala yang besar ataupun skala penuh. Poin yang ketiga yaitu skala yang terbukti. Prioritaskan investasi pada fitur atau layanan dengan dampak ROI yang paling tinggi. Lalu, bagaimana langkah strategis bagi perusahaan untuk menerapkan strategi diferensiasi ini? Untuk mengubah ide diferensiasi menjadi keunggulan kompetitif, perusahaan harus bekerja sistematis dari segmentasi yang tepat hingga pengelolaan bauran produk yang proteksi keunikan. Setiap langkah harus dapat diukur dan berfokus pada nilai yang dirasakan pelanggan. Nilainya yaitu yang pertama, identifikasi segmen. Temukan kelompok pelanggan dengan kebutuhan spesifik yang terpenuhi. Poin yang kedua yaitu manajemen merchandise. Atur portofolio produk berdasarkan kontribusi margin, diferensiasi, dan life cycle. Poin yang ketiga yaitu perlindungan keunikan. Gunakan hak kekayaan intelektual, desain operasional, dan kemitraan eksklusif untuk menyulitkan peniruan atau copy paste. Poin yang keempat yaitu komunikasi dan bukti. Komunikasikan manfaat nyata lewat bukti, yaitu melalui testimoni, studi kasus, atau sertifikasi. Bukan hanya klaim yang dilebih-lebihkan atau hanya klaim yang tidak berdasarkan fakta ataupun data. Baik, selanjutnya yaitu driving driven conclusion to gain an advantage, yaitu bagaimana kita menarik kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya jelaskan, yaitu diferensiasi adalah investasi strategis jangka panjang dengan kehati-hatian dalam memilih pilar yang tepat, menjelaskan operasional, dan menjaga konsistensi merek. Perusahaan dapat menjadikan keunikan sebagai identitas yang mendominasi pasar. Rencana aksi yang singkat, yaitu identifikasi segmen, uji ide, proteksi keunikan, lalu skala secara konsisten. Ini dapat meningkatkan operasional dan margin bagi perusahaan melalui atau dengan menggunakan strategi diferensiasi, yaitu strategi yang menggunakan cara perbedaan atau cara keunikan dari suatu produk ataupun jasa yang kita hasilkan di perusahaan. Baik rekan-rekan semuanya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada pernyataan yang kurang ataupun salah dari saya, mohon dikoreksi. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.